Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang vitamin larut lemak. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Ayu Putri Hadi Amalia, Berliana Davadila, Bizlia Aulia Fitriani Haldin, dan Claudia Fida. Berikut adalah outline kami. Yang pertama ada dasar teori, yang kedua vitamin B, dan yang ketiga vitamin C. Dasar teori. Menurut Sunita Al-Matsir, tahun 2009, vitamin adalah zat-zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah sangat kecil dan pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Vitamin termasuk kelompok zat pengatur, pertumbuhan, dan pemeliharaan kehidupan. Tiap vitamin mempunyai tugas spesifik di dalam tubuh. Karena vitamin adalah zat organik, maka vitamin dapat rusak karena penyimpanan dan pengolahannya. Fungsi utama vitamin adalah pengatur proses metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Menurut sifatnya, vitamin digolongkan menjadi dua, yaitu vitamin larut lemak dan vitamin larut air. Vitamin larut lemak terdiri dari vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Lalu, vitamin yang larut dalam air itu ada dua, yaitu vitamin B dan vitamin C. Vitamin termasuk kelompok zat pengatur, klasifikasi vitamin B yaitu vitamin B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, dan B12. Selanjutnya ada vitamin B1. Vitamin B1 atau tiamin merupakan vitamin yang larut dalam air. Nah, vitamin ini memiliki fungsi sebagai koenzim dalam metabolisme, memelihara nafsu makan, dan fungsi syaraf. Angka kebutuhan vitamin B1 berkisar antara 0,23 sampai 0,65 mg per 1000 kalori. Akibat kekurangan vitamin B1 adalah kulit akan mengalami berbagai gangguan seperti kulit kering dan bersisik. Tubuh juga dapat mengalami beri-beri, gangguan saluran pencernaan, jantung, dan sistem saraf. Analisa vitamin B1 itu bisa menggunakan metode uji tiokrom. Alat dan bahannya ada tabung reaksi, pipet tetes, larutan multivitamin, larutan kalium ferrisianida 0,6%, larutan NaOH 30%, dan larutan isobutanol. Cara kerja analisa vitamin B1, yang pertama, masukkan 1 ml larutan multivitamin ke dalam tabung reaksi. Lalu, tambahkan 10 tetes larutan encer kalium ferrisianida 0,6% ke dalam tabung reaksi yang sudah berisikan larutan multivitamin. Lalu yang ketiga, tambahkan larutan NaOH 30% ke dalam tabung reaksi yang sudah diberisikan larutan multivitamin dan larutan encer kalium ferrisianida. Lalu yang keempat, kocok campuran tersebut dengan cara digoyang-goyangkan agar merata. Yang kelima, setelah digoyang-goyangkan, tambahkan 10 tetes larutan isobutanol ke dalam tabung reaksi.
Kemudian, amati tabung tersebut. Jika berbentuk larutan fluoresensi biru, maka positif mengandung vitamin B1. Selanjutnya ada vitamin B2. Vitamin B2 atau riboflavin merupakan mikronutrisi yang mudah dicerna, bersifat larut dalam air, dan memiliki peranan dalam menjaga kesehatan manusia. Vitamin B2 ini diperlukan untuk berbagai ragam proses seluler. Akibat kekurangan vitamin B2 akan menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, kulit kering bersisik, mulut kering, bibir pecah-pecah, dan sariawan. Analisa vitamin B2 pada ikan gurame dengan metode HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Nah, alat dan bahannya yang pertama adalah butakar, mortar, autoclave, inkubator, kertas saring milipor, alat HPLC. Lalu bahannya ada ikan gurami, H2SO4, klaradiastase, metanol, aquades, asam asetat 2%, dan trifluoroasetat. Langkah kerja analisa vitamin B2 yang pertama, haluskan daging ikan gurami dengan mortar dan alu. Yang kedua, masukkan sampel ikan gurame yang telah dihaluskan sebanyak 10 gram ke dalam labu ukur. Yang ketiga, tambahkan 20 ml larutan H2SO4 0,1 N. Lalu yang keempat, di autoclave selama 20 menit. Yang kelima, turunkan suhu sampel sambil diatur pH sampai 4,5 dengan penambahan asam asetat. Yang keenam, tambahkan 2 ml trifluoroasetat. Yang ketujuh, inkubasi sampel dengan klaradiastase T sama dengan 25 derajat Celcius selama 1 malam. Yang kedelapan, saring sampel menggunakan kertas saring milipor atau elusi riboflavin 40-70% metanol. Yang kesembilan, injeksi filtrat sampel ke dalam alat HPLC. Vitamin B yang ketiga yaitu vitamin B3, yaitu niacin. Niacin dapat merupakan nikotinamid atau juga asam nikotinat. Nikotinamid dan asam nikotinat merupakan sumber vitamin B3. Nah, vitamin B3 atau yaitu vitamin pelarut lemak dapat mencegah penyakit jantung dengan menurunkan kadar kolesterol loh. Ia juga dibuat oleh tubuh. Kemudian memiliki sifat kimia dan fisika. Apa saja itu? Sifat kimianya adalah tahan terhadap suhu tinggi, cahaya, asam, alkali, oksidasi, dan mudah diubah menjadi bentuk aktif nikotinamida. Sedangkan sifat fisikanya adalah berbentuk kristal, berwarna putih, larut dalam air. Kemudian, sumber-sumbernya dari mana saja ya? Jadi sumbernya adalah dari hati, ginjal, ikan, daging, ayam, dan juga kacang tanah. Nah, jika terjadi defisiensi atau kekurangan vitamin ini, apa yang terjadi? Yang pertama adalah mengalami pellagra, yang kedua ada kelemahan otot, yang ketiga ada anoreksia atau tak ada nafsu makan, dan yang keempat ada gangguan pencernaan, dan yang terakhir adalah kulit memerah. Apa itu pellagra? Pellagra merupakan salah satu defisiensi dari vitamin B3 atau niacin. Penyakit ini ditandai dengan 3D atau 3D, yaitu demensia, diare, dan dermatitis. Jika tidak ditangani dengan segera, maka penyakit ini akan berakibat fatal. Analisa vitamin B3.
memakai metode kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC, atau juga bisa disebut HPLC, dengan alat dan bahan sebagai berikut ini. Alat, yang pertama ada HPLC, yang kedua ada kolom C18, yang ketiga ada detektor UV visible, yang keempat ada pompa vakum, yang kelima ada membran support, yang keenam ada evaporator, yang ketujuh ada sonikator, dan yang kedelapan ada centrifuge, yang kesembilan ada pipet, mikroliter, dan peralatan gelas lainnya. Sedangkan untuk bahan yang dipergunakan adalah sampel berupa kacang kedelai, tahu, ampas tahu, air tahu, dan semuanya itu dibawa ke laboratorium kimia makanan. Yang pada jurnal ini dibawa ke dalam suatu tempat yaitu Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik Bogor. Yaitu pastinya untuk menganalisa adanya vitamin B kompleks, yaitu vitamin B3. Yang selanjutnya adalah cara kerjanya. Penetapan kadar vitamin B3 atau niacin pada sampel uji menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi, atau yang sudah kita bahas tadi yaitu HPLC. Dengan beberapa syarat kondisi nih teman-teman. Yang pertama ada laju alirnya 1 ml per menit. Yang kedua ada volume injeksinya 20 mikroliter. Dan panjang gelombang yang digunakan adalah 290 nanometer. Kemudian, detektor yang digunakan adalah detektor UV vis atau UV visible. Kolomnya kolom simetri C18. Yang terakhir adalah menggunakan sistem elusi isokratik. Dan waktu analisa yang digunakan adalah 15 menit. Langkahnya yang pertama, menimbang berat basah ampas tahu. Penimbangan itu langsung dilakukan di pabrik tahunya, karena sampel yang diambil sangat banyak dan sangat berat. Yang kedua, menimbang berat kering kedelai, tahu, ampas tahu, air tahu, dan oncom merah ini dianalisis dengan metode oven. Yang selanjutnya, dikonversikan ke pengolahan bahan baku per 1 kali produksi, yaitu 10 kg kedelai. Yang keempat, sampel uji dimasukkan ke dalam alat kromatografi. Yang kelima, yang terakhir adalah mencatat hasil kadar vitamin B3 atau niacin yang terdapat di dalam sampel ujinya. Dari alat bahan dan langkah-langkahnya pun sama persis ya dengan yang vitamin B3 sebelumnya. Dari alat bahan dan langkah-langkahnya pun sama persis ya dengan yang vitamin B3 sebelumnya. Untuk vitamin yang selanjutnya adalah vitamin B5, dikenal sebagai asam pantotenat, ditemukannya pada tahun 1933. Memiliki 2 sifat. Sifat kimianya yang pertama adalah larut air, lebih stabil dalam keadaan larut daripada kering, dalam larutan netral, tahan terhadap panas basah, mudah terurai oleh asam dan alkali. Sifat fisikanya adalah berbentuk kristal, berwarna putih, dan rasanya pahit. Nah, untuk sumber-sumbernya dari mana saja nih? Paling baik adalah bersumber dari hati, ginjal, kuning telur, kamir, daging, ikan, unggas, serelia utuh, dan juga kacang-kacangan. Lalu, jika terjadi defisiensi atau kekurangan pada vitamin B5 ini bagaimana? Akan mengakibatkan gejalanya yaitu sakit kepala, lekas marah, gangguan koordinasi otot, masalah pencernaan, dan juga kelelahan. Metode analisa pada vitamin B5 ini adalah sama seperti yang sebelumnya, menggunakan metode kromatografi HPLC dan juga bisa menggunakan spektrofotometri. Untuk Vitamin B6 atau piridoksin bekerja sama dengan vitamin B lainnya, khususnya niacin, asam folat, dan kobalamin, dan kontribusinya ke berbagai fungsi tubuh. Sifat kimia vitamin B6 ini larut dalam air, larut dalam alkohol, tidak tahan cahaya, tidak stabil dalam larutan alkali, tahan panas, dalam keadaan asam. Untuk sifat fisikanya, kristal, putih, tidak berbau.
Dan untuk karakteristiknya, larut dalam air stabil terhadap panas dan suatu asam, tidak stabil dalam alkali. Untuk sumbernya ada kecambah, gandum, hati, ginjal, seleria, tumbuh, kacang-kacangan, kentang, dan pisang. Defisiensi vitamin B6 ini akan mengakibatkan lemah, mudah tersinggung, dan sukar tidur, kejang-kejang, anemia, penurunan pembentukan antibodi, peradangan lidah, serta luka pada bibir, sudut-sudut mulut, dan kaki, serta akibat yang paling fatal adalah kerusakan sistem saraf pusat. Analisis vitamin B6. Untuk analisis vitamin B kompleks seperti vitamin B1, B2, B3, dan B6 bisa memakai metode kromatografy cair kinerja tinggi HPLC dengan alat dan bahannya. Alatnya itu ada HPLC, kolom C18, direktor UV visibility, pompa vakum, membran suprot, evaporator, sonikator, senitifus, pipet mikrokuler, dan peralatan gelas lainnya. Untuk bahan-bahannya yaitu ada sampel berupa kacang kedelai, tahu, ampas tahu, air tahu, dan dibawa ke laboratorium kimia makanan, pusat teknologi terapan kesehatan, dan epidemiologi klinik Bogor untuk dianalisa vitamin B kompleks yaitu vitamin B6. Analisis Kemudian ada cara kerja. Untuk cara kerjanya, penerapan kadar vitamin B6 pada sampel uji menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi dengan kondisi laju air 1,0 ml per menit, volume injeksi 0,20 ultra. Untuk panjang gelombangnya 290 nanometer, detektor UV visibility. Kolom summary C18 yaitu 4,8 dikali 150 mm dan 5 um. Sistem elusi isokartik dan waktu analisa 15 menit. Yang pertama, menimbang berat basah ampas tahu. Penimbangan dilakukan langsung di pabrik tahu karena sampel yang diambil sangat banyak dan sangat besar. Lalu yang kedua, menimbang berat kering kedelai, tahu, ampas tahu, air tahu, dan oncom merah. Ini dianalisis dengan metode oven. Yang ketiga, selanjutnya mengonversikan ke pengolahan bahan baku per 1 kali produksi, yaitu 10 kg kedelai. Lalu yang keempat, sampel uji dimasukkan ke dalam alat kromatografi HCLP. Lalu yang kelima, mencatat hasil kadar vitamin B6 yang terdapat di dalam sampel uji. Vitamin B7, sifatnya itu larut dalam air, tahan panas, tak tahan asam, atau basa koenzim dalam karbohidrat, protein, dan lemak. Perannya, metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Untuk sumber vitamin B7 itu ada dari hati, ragi, ginjal, gandum, dan beras. Defisiensi dalam vitamin B7 ini akan mengurangi nafsu makan, mual, depresi, kelemahan, dan kelelahan. Untuk dosisnya, dapat ditambahkan biotin diberikan pada pasien untuk mencegah defisiensi. Selanjutnya ada analisa vitamin B7 atau biotin. Analisa vitamin B7 ini dengan menggunakan metode tetimetrik.
Metode tetimetri. Tetimetri merupakan suatu metode analisis volumetri dengan cara titasi. Titasi adalah penentuan kadar suatu sampel dengan menambahkan bahan penguji, titran, yang dapat bereaksi dengan zat-zat tersebut sedikit demi sedikit hingga mencapai titik ekivalensi. Nah, dalam uji metode tetimetri ini alat-alatnya itu ada beker, pengaduk magnetik, lalu penagas air, dan titroprocessormetom 703. Dan untuk reaksinya ada asam benzoat, etanol, butil, hidroksida, dimetilformamida, tetra, dan amonium. Selanjutnya untuk langkah kerja, pertama-tama siapkan sampel sebanyak 0,2 gram dilarutkan dalam 5 ml diametil formamida, kemudian dipanaskan lalu ditambahkan 50 ml etanol. Nah, selanjutnya dihomogenesiskan, yaitu diaduk dengan pengaduk magnetik. Setelah itu dititasi secara fotosimometri dengan larutan 0,1 m tetra butil amonium hidroksida hingga mencapai titik akhir. Lalu selanjutnya distandarisasi tetrabutil amonium hidroksida 0,1 molal. Lakukan penimbangan 180 mg asam benoat. Setelah itu larutkan dalam 5 ml diametil formamida, kemudian dipanaskan. Setelah itu lalu ditambahkan 50 ml etanol, dititasi secara potentiometri dengan tetra butil amonium hidroksida hingga mencapai titik akhir, lalu sampai ke hasil. Selanjutnya ada vitamin B9. Vitamin B9 asam folat sebagian besar disimpan dalam hati. Perubahan asam folat menjadi folasin, yaitu asam folinat, terjadi dalam hati. Asam folinat merupakan bentuk aktif dari asam folat. Asam folinat merupakan koenzim untuk beberapa sistem enzim. Nah, asam folat ini juga berperan penting, yaitu peranan utamanya adalah biosintesis dan pemindahan satu satuan karbon seperti gugus metil, yang berarti memungkinkan terjadinya sintesis metionin, kolina, dan penambahan gugus metil pada piramida sehingga terbentuk tiamina. Asam folinat juga berperan penting dalam proses sintesis nukleoprotein yang berperan penting dalam membentuk dan produksi butir-butiran darah merah normal dan susunan tulang. Asam folat juga dalam proses oksidasi fenilalanin menjadi tirosin. Lalu dampak bila terjadi kekurangan dan kelebihan pada vitamin B9. Bila terjadi kelebihan pada vitamin B9, maka tubuh akan mengeluarkan vitamin tersebut melalui urin. Dan bila terjadi kekurangan, maka asam folat dapat menyebabkan anemia maglobalastik karena tergantungnya sintesis DNA dan pembentukan eritosit. Selanjutnya ada analisis vitamin B9. Analisis vitamin B9 ini menggunakan metode kromatografi. Metode kromatografi yang digunakan di sini adalah kromatografi lapis tipis (KLT). Merupakan penerapan dari kromatografi adsorpsi. Kromatografi lapis tipis adalah teknik di mana fasa diam kromatografi dibuat dalam bentuk lapisan tipis. Lapisan tipis ini berupa lapisan-lapisan tips alumina atau zat-zat yang serupa dengan alumina pada pelat gelas yang dilapisi secara tipis dan merata pada permukaan gelas kaca, plastik, ataupun logam aluminium. Lalu untuk alat-alat dan reaksinya, alat-alatnya itu yang pertama ada chamber, Teurov 10,
nanoliter, lalu lapis tipis, silika gel, pensil, penggaris, tisu, kertas saring, abu ukur 10 mili, ultrasonic bath, gelas ukur, pipet ukur, dan sinar ultraviolet. Untuk reaksinya itu yang pertama ada metanol, asam asetat glasid, yang ketiga ada toluene, lalu ada 4-dimetilamino cinnamaldehyde, lalu ada standar B9. Lalu untuk cara kerjanya, yang pertama ini adalah persiapan fase gerak dalam chamber. Disiapkan wadah chamber untuk KLT yang telah dimasukkan kertas saring pada masing-masing sisi wadah dan diusahakan agar stabil. Kemudian dituang larutan metanol, asam asetat glasi, dan toluene dengan perbandingan volume antaranya adalah 5:25:75. Setelah itu chamber dibiarkan hingga jenuh. Lalu yang kedua ini persiapan sampel. Untuk persiapan sampel yang pertama sampel A, yaitu sampel sebanyak 50 gram dituangkan ke dalam labu ukur 10 mili, lalu dilarutkan dengan asam asetat glasi sebanyak setengah labu, kemudian di ultrasonik selama 10 menit, lalu mempercepat proses pelarutan sampel. Selanjutnya ditetapkan hingga tanda batas dengan asam asetat glasi. Selanjutnya ada sampel B. Sampel B ini dilarutkan sampel A, diambil 1 mili, lalu dituangkan ke dalam labu ukur 10 mili dan dilarutkan dengan asam asetat glasi sebanyak persiapan standar. CRS sebanyak 5 mg dituang ke dalam labu ukur 10 mg, kemudian dilarutkan dengan asam asetat glasi sebanyak setengah labu, kemudian diultrasonikan selama 10 menit. Untuk mempercepat proses pelarutan sampel, selanjutnya ditetapkan hingga tanda batas dengan asam asetat glasina. Lalu untuk analisa, jadi masing-masing larutan yang sudah disiapkan ditotolkan pada salah satu ujung lempeng fasa diam tipis yang telah dibuat garis batas lajur alir seluas 15 cm dengan menggunakan alat. Lalu setelah lempengan berisi bercak dari campuran itu mengering, divisualisasikan dengan sinar ultraviolet pada panjang gelombang 254 nanometer, maka terlihat bercak dari sampel berwarna hijau. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan nilai RF. Setelah daerah dari bercak yang terpisah telah dideteksi, maka perlu diidentifikasi menggunakan pengukuran nilai RF. Pengukuran ini berdasarkan pada jarak yang ditempuh oleh pelarut dan jarak yang ditempuh oleh bercak warna masing-masing. Definisi vitamin B12 merupakan senyawa mikroesensial yang diperlukan tubuh dalam jumlah relatif kecil untuk menjaga kesehatan. Fungsinya adalah bekerja sebagai kofaktor untuk memetabolisme enzim dan bila konsumsinya tidak terpenuhi dapat menimbulkan gejala defisiensi seperti penyakit anemia megaloblastik yang disertai dengan gangguan neurologik. Selain itu, fungsi vitamin B12 juga terkait dengan fungsi asam folat, khususnya dalam sintesis nukleoprotein yang normal. Kebutuhan vitamin B12 bagi orang sehat mencapai 1 mg per hari dan sumbernya bisa didapat dari jeroan sapi seperti hati, ginjal, dan jantung. Selain itu, kuning telur dan makanan yang berasal dari laut seperti ikan sarden, kerang, dan kepiting. Untuk alat dan bahannya, yang pertama itu ada tempe, yang kedua larutan asetat, yang ketiga larutan kalium sianida, yang keempat kertas wetman 42, yang kelima metanol, yang keenam air suling, yang ketujuh tabung reaksi, yang kedelapan timbangan, yang kesembilan penangas, yang kesepuluh tabung sentrifus, dan yang terakhir HPLC. Untuk prosedur analisanya, yang pertama, ditimbang sampel tempe sebanyak 5 gram yang mengandung sekitar 40 mikrogram vitamin B12. Yang kedua,
dimasukkan sampel tempe ke dalam tabung reaksi tertutup. Yang ketiga, ditambahkan buffer asetat sebanyak 20 ml dan 0,2 ml larutan kalium sianida pada tabung reaksi yang berisi sampel. Yang keempat, dimasukkan tabung berisi sampel ke dalam air panas mendidih selama 30 menit. Yang kelima, kemudian sampel didinginkan dan diencerkan dengan air suling sampai volumenya mencapai 50 ml. Yang keenam, selanjutnya sampel disaring dengan kertas wetman 42. Yang ketujuh, sampel dihomogenisasi selama 5 menit dengan ultrasonik dan didiamkan pada suhu ruangan sampai dingin. Yang kedelapan, kemudian sampel didinginkan dan diencerkan. Untuk prosedur analisanya, yang pertama, ditimbang sampel tempe sebanyak 5 gram yang mengandung sekitar 40 mikrogram vitamin B12. Yang kedua, dimasukkan sampel tempe ke dalam tabung reaksi tertutup. Yang ketiga, ditambahkan buffer asetat sebanyak 20 ml dan 0,2 ml larutan kalium sianida pada tabung reaksi yang berisi sampel. Yang keempat, dimasukkan tabung berisi sampel ke dalam air panas mendidih selama 30 menit. Yang kelima, kemudian sampel didinginkan dan diencerkan dengan air suling sampai volumenya mencapai 50 ml. Yang keenam, selanjutnya sampel disaring dengan kertas wetman 42. Yang ketujuh, sampel dihomogenisasi selama 5 menit dengan ultrasonik dan didiamkan pada suhu ruangan sampai dingin. Yang kedelapan, kemudian sampel didinginkan dan diencerkan dengan air suling sampai volumenya mencapai 50 ml. Yang kesembilan, ditambahkan 25 ml metanol pada sampel dan ditempatkan sampai volume 50 ml dengan asam asetat 2%. Yang ke-10, sampel disentrifus pada 400 rpm selama 30 menit. Dan yang terakhir, supernatan sampel dipisahkan untuk disuntikan ke HPLC. Definisi vitamin C merupakan vitamin yang dapat dibentuk oleh beberapa jenis spesies tanaman dan hewan dari prekursor karbohidrat. Manusia mutlak memerlukan vitamin C dari luar tubuh untuk memenuhi kebutuhannya. Vitamin C adalah salah satu zat gizi yang berperan sebagai antioksidan dan efektif mengatasi radikal bebas yang dapat merusak sel atau jaringan, termasuk melindungi lensa dari kerusakan oksidatif yang ditimbulkan oleh radiasi. Kebutuhan vitamin C seseorang sangat tergantung dari usia, jenis kelamin, asupan vitamin C harian, kemampuan absorpsi dan ekskresi, serta adanya penyakit tertentu. Rendahnya asupan serat dapat mempengaruhi asupan vitamin C karena bahan makanan sumber serat dan buah-buahan juga merupakan sumber vitamin C. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu ada amilum 1%, yang kedua itu ada yodium standar 0,01N, yang ketiga itu ada centrifuge tube 50 ml, yang keempat ada kertas saring wetman 1, yang kelima ada aquades, yang keenam ada kertas label, yang ketujuh ada labu ukur 100 ml, yang kedelapan ada timbangan, yang kesembilan ada blender, yang ke-10 ada centrifuge besar 2000 rpm, yang ke-11 ada beker glass 250 ml, yang ke-12 ada corong kaca, yang ke-13 ada Erlenmeyer 250 ml dan 100 ml, yang ke-14 ada pipet ukur 10 ml, yang ke-15 ada buret gelap 50 ml, dan yang terakhir ada statif. Untuk prosedur analisanya, yang pertama itu ambil 25 ml larutan standar vitamin C, lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer. Yang kedua, tambahkan 1 ml amilum 1%. Yang ketiga, bersihkan buret dengan sedikit larutan iodin yang telah dipersiapkan, kemudian isilah sesuai dengan kebutuhan, dan catat volume awal. Yang keempat, lakukan titrasi pada sampel hingga mencapai titik akhir. Yang kelima, catat volume akhir, dan yang terakhir, lakukan pengulangan 2-3 kali. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian kami. Jangan lupa untuk like, komen,
dan subscribe channel YouTube ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.